Jujur ya, saya tuh dulu heran, kenapa sih ada channel yang baru bikin dan baru ngupload sekitar 10 video, tapi sudah menghasilkan jutaan rupiah, sudah menghasilkan views yang cukup banyak. Sementara saya ini sudah upload sekitar puluhan video, tapi viewsnya masih seret, masih nol besar. Ini kenapa? Dan setelah saya pelajari, ini masalahnya bukan di videonya, bukan di kameranya, bukan di durasinya, bukan juga tentang sudah konsisten atau belum. Bukan itu masalahnya, tapi satu hal ini. Apa? Niche yang saya pilih waktu itu, niche-nya masih gado-gado, masih campur aduk, masih random. Dan ketika saya ubah cara melihat niche, dengan tidak umum, dengan strategi yang tidak lazim, channel saya mulai jalan, channel saya mulai tumbuh dan mulai menghasilkan. Hai halo, assalamualaikum, selamat datang di A-Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Dan kalau kamu nonton video ini, terus terang kamu itu tidak hanya cuma tahu bagaimana cara memilih niche, tapi kamu juga tahu bagaimana cara menghasilkan uang dari niche yang kamu pilih itu. Tanpa harus jadi ahli, tanpa harus riset, dan tanpa harus mengubah diri kamu menjadi orang lain. Karena saya tahu rasanya bingung, gado-gado, nggak jelas arahnya kemana, dan setiap hari viewsnya seret. Itu saya tahu banget. Kenapa sih channel gado-gado itu hampir mustahil untuk tumbuh? Itu kenapa? Teman-teman, saya ingin cerita sedikit, dan sekali lagi saya memberikan cerita ini refleksi dari diri saya sendiri untuk saya share ke teman-teman. Ini bukan pengalaman orang lain, tapi ini pengalaman saya pribadi. Dulu teman-teman, ketika saya pertama bikin channel, itu ya kalau ngupload itu random banget. Apa aja diupload. Random luar biasa, gado-gado. Jadi kadang hari ini saya ngupload tutorial, besoknya itu saya ngupload motivasi, minggu depannya saya itu bikin vlog, minggu depannya lagi saya bikin review barang, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu yang disebut dengan problem. Itu yang disebut dengan masalah. Why? Ini kenapa disebut dengan masalah? Karena apa? Yang pertama adalah di situ, setelah saya telusuri, setelah saya amati, itu penonton itu bingung. Saya ini channel jenis apa sih? Kelaminnya apa sih? Arahnya kemana sih? Kayak gitu. Karena apa? Pasti itu ketika views datang dan menonton, misalnya penonton yang tadinya dia mau nonton tentang tutorial, itu dia tidak akan peduli dengan vlog yang saya bikin. Atau misalnya penonton yang tadinya suka dengan motivasi yang kita berikan, yang saya berikan, itu tidak peduli juga dengan review kamera yang saya upload. Itu yang saya rasakan. Yang kedua, pasti ya YouTube akan lebih bingung lagi. YouTube itu butuh identitas dari channel kamu yang jelas. Karena apa? YouTube itu akan mencocokkan data dari yang dia miliki. Kemudian dia akan memberikan rekomendasi ke siapa, akan mendorong ke siapa. Ya kalau misalnya identitasnya kita masih campur aduk, masih nggak jelas, niche yang kita pilih nggak jelas, ya otomatis YouTube juga males ngedorong video kamu ke siapapun. Itu yang saya rasakan. Yang ketiga ya tentu problem yang ketiga di sana saya merasa banyak kehilangan waktu. Beneran. Kenapa? Ya semakin saya upload, semakin saya sering upload, semakin saya menaikkan frekuensi uploadnya, tapi masih random. Di sana bukan semakin dibaca sama algoritma, tapi algoritma tuh semakin nggak ngerti juga. Ini lu mau kemana sih? Kamu tuh mau kemana sih? Yang ada di sana viewsnya makin turun. Dan mungkin teman-teman ada yang mengalami hal ini. Ya enggak? Rahasia kenapa niche itu bisa menghasilkan uang. Ini rahasianya. Teman-teman, kebanyakan orang di luar sana ketika menentukan niche, itu berpikirnya kurang lebih seperti ini.
biar channel itu kelihatan rapi. Padahal nggak itu juga, nggak cuman itu teman-teman. Ketika memilih niche itu bukan itu alasannya. Memilih niche itu berhubungan langsung dengan masuknya uang. Kenapa coba? Ada 3 alasan yang ingin saya berikan. Yang pertama adalah bahwa pengiklan itu lebih suka dengan niche yang spesifik. Niche tertentu yang spesifik. Misalnya saya kasih contoh gini. Ada beberapa teman-teman di sana atau di luar sana kanal-kanal yang membahas tentang memilih niche-nya adalah misalnya niche keuangan, niche bisnis, niche produktivitas, niche konten kreator, niche teknologi. Kamu tahu nggak niche-niche yang saya sebutkan ini? CPM-nya itu tinggi sekali. Klik per miles-nya itu tinggi banget. Tinggi banget. Kadang dia itu 3-10 kali lipat dari niche yang random. Itu kenapa harus memilih satu niche. Ya. Yang kedua, alasan yang kedua, dengan kamu memilih satu niche yang tidak random, itu penonton itu jadi lebih loyal. Jadi lebih greget bahasanya lah. Kenapa? Penonton yang sudah tahu tentang channel kamu membahas ini, dia tentu akan balik lagi. Mereka itu akan terus balik lagi, nonton lagi, dan nonton lagi. Ketika nonton lagi, itu watch time-nya naik, jam tayangnya naik. Ketika jam tayangnya naik, otomatis uangnya juga naik, penghasilannya juga naik. Nah, bagi teman-teman yang pemula, ya otomatis cepet banget untuk monetisasi. Yang ketiga, alasan yang ketiga yang ingin saya berikan bahwa YouTube itu lebih gampang ngedorong video kamu. Karena apa? Niche-nya spesifik. Di sana itu algoritma itu akan mengatakan kurang lebih seperti ini. Saya sering mengibaratkan algoritma itu ya seperti semesta digital itu tadi, seperti manusia sebetulnya, seperti makhluk hidup. Karena algoritma YouTube kurang lebih akan mengatakan seperti ini. Oh, orang ini, channel ini cocoknya ditonton oleh orang-orang yang ingin menjadi konten kreator. Atau misalnya, oh orang ini, channel ini itu cocoknya ditonton oleh orang-orang yang ingin memerlukan motivasi. Begitu cara kerjanya algoritma YouTube. Jadi, ketika YouTube semakin mengenali diri kamu, itu semakin cepat kamu untuk tumbuh. Lalu, strategi apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan. Jadi di sana, saya ini memilih niche, bukan niche yang sempit, bukan niche yang hanya satu topik, enggak. Dan ini adalah cara yang tidak umum yang saya lakukan. Saya melakukannya dengan seperti ini. Yang saya pakai pertama, saya itu menentukan namanya niche payung atau umbrella niche. Nah, niche payung ini apa? Niche payung ini adalah niche yang memiliki topik besar dan punya cabang-cabang niche di bawahnya, punya cabang-cabang niche yang lebih kecil. Itu saya kasih contoh seperti ini misalnya. Niche yang saya pakai misalnya saat ini adalah niche content creator. Niche content creator ini adalah niche payung, umbrella niche. Nah, cabang-cabangnya itu saya bisa membahas niche yang lebih kecil. Misalnya di sana saya bahas tentang tips nge-YouTube, editing menggunakan handphone, personal branding, mindset kreator, cara cari ide, kemudian cara monetisasi. Di sana kita itu akan punya variasi banyak konten. Karena apa? Karena kita memilih satu payung, umbrella niche tadi. Di sana kita tetap dipayungi oleh satu niche besar tadi. Saya kasih contoh yang kedua. Misalnya teman-teman di sini memilih niche produktivitas. Produktivitas itu biasanya cabangnya ada namanya niche manajemen waktu, niche habit, mental health ringan, kemudian fokus kerja, konsistensi. Di sini kelihatan penonton itu akan merasa relate, merasa relevan. Oh, ini niche besarnya adalah produktivitas, yang di dalamnya cabang-cabangnya itu yang tadi saya sebutkan. Contoh yang ketiga, misalnya kita bikin niche payung lagi. Misalnya kita pilih niche money making, cari cuan kalau bahasa Indonesianya.
Itu biasanya cabang-cabang niche-nya itu bisa antara lain bisnis kecil atau UMKM, kemudian side income, kemudian monetisasi digital, kemudian freelancing, kemudian pengembangan diri atau pengembangan skill. Nah, itu namanya memecah niche payung ke cabang-cabangnya. Dan tahu nggak apa yang saya sebutkan tadi, niche-niche yang saya sebutkan tadi, niche-niche yang saya contohkan tadi, itu adalah niche yang punya CPM tinggi banget sampai detik ini. Dan kenapa sih konsep yang saya tawarkan ini konsep yang powerful? Kenapa? Karena di sana itu kamu itu nggak terkungkung, nggak terkunci dalam satu framing yang, oh niche ini enggak. Kamu itu memilih topik besar, tapi kamu bisa bikin konten yang berbeda dalam satu niche payung tadi. Dan kamu di sana arahnya tetap jelas, terarah gitu loh. Gak ke kanan, gak ke kiri, terarah. Dan itu setelah saya riset, setelah saya teliti, ini yang dilakukan oleh para kreator besar tanpa sadar hari ini. Yuk, kita bisa tiru, kita bisa ikuti cara-caranya. Lalu gimana caranya menyatukan channel yang niche-nya sudah gaduh-gaduh? Itu caranya gimana? Oke, kita lanjut di next episode. Ini akan saya bahas secara tuntas. Untuk saat ini, teman-teman bisa pelajari dulu apa yang saya sudah sampaikan ini dengan seksama, dengan baik. Silakan mau ditiru ya silakan, nggak ya nggak masalah. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya kamu suka dengan video ini, kamu bisa like, kamu bisa share ke teman-teman kamu yang butuh informasi ini, dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan dengan tip dan trik serta motivasi lain yang saya berikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya, salam